yang harusnya mati binatang boleh mengalami kehidupan. Oh haleluya. Mari angkat suara sembah Tuhan, tinggikan namanya yang kudus. Biarlah setiap yang bernafas memuji Tuhan. Biar setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan setiap lutut bertelut menyembah. Kami tahu ketika Roh-Mu hadir di tengah umat-Mu, maka umat-Mu akan mengalami kelepasan, kelegaan, akan dipenuhi dengan kemuliaan ya Tuhan. Sehingga kebenaran demi kebenaran itu akan terbuka bagi kami. Mata kami dapat melihat, merasakan kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh Kudus hadir di tempat ini, melawat umat-Mu, menyegarkan dan membangun kekuatan baru dalam diri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yang berkata Yesus Tuhan, Rajaku. Katakan dimuliakan, ditinggikan, dimuliakan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta. Amin, haleluya. Yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakanlah, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa.
Muliakanlah, dimuliakan. Angkat hatimu, angkat tanganmu. Ditinggikan Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Muliakanlah Tuhan, dimuliakan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Engkaulah Raja kami yang memimpin dengan keperkasaan, yang memimpin dengan kuasa yang dasar. Haleluya, kami bangga ya Tuhan, punya Raja seperti-Mu. Engkau Raja yang dasar, yes, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Oh, firman-Lah ya Raja, atur hidup kami menurut keinginan-Mu. Haleluya, Yesus. Bicaralah melalui hamba-Mu untuk mengingatkan kami, menegur kami, dan membentuk hidup kami serupa dengan diri-Mu. Bicaralah Tuhan, dalam pengurapan yang sama, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Yang siap terima firman, katakan amin. Amin. Silakan hambanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita kembali bersatu berdoa untuk firman Tuhan. Kita siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk mendengar perenungan firman pada saat hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami berkumpul datang kepadamu, merendahkan hati. Kalau kami sudah memuji, menyembah-Mu, biarlah segala pujian kami, segala sembah kami boleh berkenan Tuhan dan menyukakan hati-Mu saat kami mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu.
Pakailah hamba-Mu ini yang terbatas dalam berkata-kata, sehingga Roh Kudus menolong dan memberi lebih pengertian kepada kami, setiap kami, sehingga renungan-Mu pada saat ini menjadikan rema dalam hidup kami, berakar Tuhan, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang manis, telah menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan, dan kami alaskan segala doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya dari Pak John. Begitu juga saya apresiasi kepada Pak Kiandi yang begitu setia mengkoordinir kita setiap pagi berdoa, membuat kita bisa bersama-sama menyembah Tuhan. Dan terima kasih kepada Pastor Darius yang sudah mengantar kita ke hadirat Tuhan, menyembah Dia. Biarlah segala kemuliaan yang bagi Tuhan. Dan terlebih lagi untuk kita semua yang setia, yang berani bayar harga setiap pagi berdoa. Dan saya percaya jeripaya kita tidak akan pernah sia-sia. Amin. Puji Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan di dalam Mazmur 93. Pastor Pak Darius, Pak Kiandi minta bisa bantu saya untuk memutarkan Mazmur 93 ini. Tuhan adalah Raja. Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian, berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturan-Mu sangat teguh, bait-Mu layak kudus ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Amin. Terima kasih Pak Kianli. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Mazmur 93 ini cuma pendek, ada 5 ayat. Di situ perikopnya adalah Tuhan Raja yang kekal. Pemazmur pada saat Mazmur 93 ini dia menyampaikan bahwa kalau Tuhan itu digambarkan seperti raja gitu. Tapi bukan hanya raja. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan adalah raja yang kuat, yang tatahnya dikatakan kekal, kuasanya besar dan peraturan dan perintahnya teguh sepanjang masa. Itu yang digambarkan oleh pemazmur di dalam Mazmur 93 untuk menyatakan Tuhan itu Allah yang sangat besar. Sampai digambarkan di dalam realita dalam kehidupan manusia adalah sebagai raja. Raja itu bukan sekedar raja, raja bisa berganti. Tapi dia raja yang tak tergantikan, maka dikatakan adalah raja yang kekal dan berkuasa. Bahkan dia adalah setiap peraturannya itu teguh sepanjang masa. Itulah gambaran pemazmur terhadap yang disampaikan dalam Mazmur 93 ini. Nah, di sini ada satu hal yang kita pelajari Bapak Ibu dan kita syukuri atas segala kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan, kedahsyatan Tuhan dan kehebatan Tuhan yang begitu besar sampai pemazmur menggambarkan sebagai seorang raja di atas segala raja. Tadi kita sudah memuji Tuhan. Ada pribadi, yaitu Tuhan yang sebagai raja mau datang merendahkan hati, datang ke dunia itu
dalam wujud sebagai manusia yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Dia adalah Raja yang sebetulnya agung, yang begitu mulia, yang begitu berkuasa, mau merendahkan hati. Dia datang ke dunia menjadi manusia yang sangat sederhana, bahkan rela mati, dihina, mati di kayu salib bagi saudara dan saya. Karena apa, saudara? Karena ada beberapa hal yang Allah punya tujuan terhadap manusia, terhadap kita semua. Pertama adalah karena Dia sangat mengasihi kita. Pertama adalah Dia sangat mengasihi kita. Di dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia yang begitu mulia, yang punya kerajaan yang kekal, mau datang ke dunia yang fana, merendahkan hati sebagai hamba, sebagai manusia juga dia menjadi manusia yang boleh dikatakan di dalam itu dia terhina gitu. Karena apa, saudara? Karena Dia sangat mengasihi kita. Karena Dia sangat menyayangi kita. Kita manusia yang terhilang karena dosa. Tuhan mau datang sebagai manusia. Dia sebetulnya dia adalah Raja yang luar biasa, tapi Dia datang sebagai manusia yang sederhana. Itu yang pertama, saudara, karena Dia sangat mengasihi kita. Dan yang kedua, karena kita ini adalah miliknya. Yohanes 1 ayat 11, kita baca sebentar, Yohanes 1 ayat 11. Dia katakan di sini, Yohanes 1 ayat 11, Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi kepunyaan dan miliknya dunia tidak mengenal Dia. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yang kedua adalah karena kita miliknya. Raja itu datang dalam rupa manusia karena kita milik Dia. Dikatakan di dalam Yohanes 1 yang ke-11. Dan karena kita miliknya itu tidak mengenal Dia, maka Dia mau memperkenalkan diri dalam rupa sebagai manusia juga. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, adalah ini yang terpenting adalah kita yang dulu begitu juga mulia, yang begitu juga Tuhan agungkan, begitu penting status kita, yaitu sebagai anak. Itu hilang karena dirusak karena dosa. Jadi Tuhan mau kembalikan status kita sebagai anak. Yohanes 1 dikatakan, tadi Yohanes 1 ayat 11 dikatakan, kita ini miliknya. Kita tidak mengenal Dia. Bahkan kita menolak Dia, dikatakan tadi. Tapi Dia mau merendahkan hati sebagai manusia supaya miliknya ini datang kembali kepada Dia, gitu. Yaitu status anak. Karena kenapa di sini saya katakan penting sebagai status anak? Karena kalau kita punya status anak, kita ini berhak atas apa? Ahli waris. Terkadang secara tidak sadar, Bapak Ibu, kita seperti hamba gitu. Seperti hamba apa? Mentalitas kita seperti hamba, kita kalau menghadapi setiap tantangan kita cemas, kita takut. Padahal Allah kita adalah Allah yang besar, yang tadi pemazmur katakan. Allah kita Allah yang begitu berkuasa, Dia Raja. Dia mau datang sebagai manusia untuk menggambarkan memang Dia manusia itu rentan, manusia itu sangat manusia itu boleh dikatakan setelah jatuh di dalam dosa, kepercayaan diri, mentalitasnya begitu seperti hamba. Kalau Galatia 4 ayat 7 dikatakan kalau kita adalah anak Allah, kita berhak menerima janji-janji Allah. Janji-janji yaitu hidup yang kekal. Janji apa? Janji pemeliharaan Tuhan kemarin dikatakan Bu Mariana. Penyertaan, pengurapan serta Tuhan menunjukkan jalan kepada kita. Itu janji-janjinya.
selain hidup yang kekal, kita disertai. Nah, yang tadi saya katakan, anak itu kalau kita dalam Galatia 4 dikatakan juga adalah apa? Kita ini bukan hamba, saudara. Nah, itu yang terpenting. Karena Tuhan mau datang supaya kamu ini loh, kamu ini adalah anak Tuhan. Kamu ini adalah anak raja. Terkadang jangan menjadi mental ataupun menjadi punya diri yang seperti hamba. Hamba itu Bapak Ibu, kalau dia itu minderan ya, terkadang minder, terkadang merasa ada apa-apa, dia merasa, oh saya kayaknya kurang dan kurang. Tidak ada keyakinan, tidak ada tidak ada suatu keberanian, saudara. Nah, inilah yang tadi saya katakan, supaya Tuhan mau membalikan status kita. Kamu itu anak, kamu itu tidak hidup di dalam perhambahan. Yesus yang adalah Raja, dia mau mati supaya dia mau menebus kehidupan kita yang dulu diperhamba oleh dosa, supaya kembali kepada status anak yang kita bergantung kepada Tuhan, sehingga kita berani berkata kepada setiap persoalan, terhadap setiap apapun, bahwa aku anak raja, aku mampu, aku bisa. Dan yang kedua, saudara, kalau kita ahli waris, Yohanes 1 ayat 12 katakan, kita ini diberi kuasa. Diberi kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk mempunyai, tadi saya katakan, mempunyai keberanian, tidak ragu, berhadapan dengan segala percobaan. Memang pencobaan kalau kita alami, itu waktu kita hadapi, kalau kita mempunyai mental seperti yang tadi saya katakan hamba, pasti kita sudah takut. Kita pasti sudah pasti seperti pecundang gitu. Tapi pada saat kita tahu bahwa kita mempunyai Tuhan, kita mempunyai Allah, kita ini sudah ditebus, dan Tuhan rela datang yang begitu mulia untuk menebus dosa kita, untuk menebus yang dikatakan status hamba yang selama ini kita sandang, yang mentalitas kita seperti hamba itu. Tuhan mau supaya kita tidak seperti itu, tapi kita mau kuat, kita mau, sehingga bisa dikatakan seperti Korintus 10 ayat 13, kita bisa berani berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami, kita tahu itu pencobaan biasa. Nah, kadang itu tidak mudah, tapi kalau kita mempunyai iman, kita terus percaya kepada Tuhan, dan kita yakin, sehingga kita bisa mengaminkan firman Tuhan itu. Dalam 1 Korintus 10:13 kita bisa katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu pencobaan biasa gitu. Ya, kadang kita lihat kalau kita lagi sangat dekat dengan Tuhan, kita sangat on fire, sehingga kayaknya persoalan yang kita jalani kita bisa hadapi. Karena apa? Ya itu tadi, kita percaya Tuhan menolong kita, kita percaya campur tangan Tuhan terhadap hidup kita. Dan begitu juga kita bisa berkata dengan bangga gitu, bahwa segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Itu dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan. Tuhan, karena kita tahu siapa. Karena kita tahu kita adalah miliknya. Karena kita tahu kita mempunyai status anak. Ya, saudara, maka dari demikian kita belajar bahwa Tuhan yang kita miliki, Tuhan yang kita puji, yang kita sembah, dia bukan sembarangan Tuhan, tapi dia adalah Raja di atas segala, dengan segala kagungannya. Jadi jangan pernah kita khawatir, jangan pernah kita takut. Takut ada, khawatir ada, tapi jangan kita sampai berlebihan. Karena kita tahu kita adalah milik Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Karena kita adalah anaknya. Itu yang luar biasa.
dalam pembacaan kita tadi sudah disebutkan, dan Dia bukan Tuhan yang Tuhan yang sembarangan. Dia tapi adalah Allah yang begitu mulia. Jadi mengingatkan kita untuk selalu teguh. Jangan melihat kepada diri kita, tapi kita mau melihat kasih Tuhan yang sudah begitu rela mau mati buat kita, yang begitu mulia mau dihina karena Dia sangat mengasihi kita. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan ya pada saat ini saya cuma merenungkan, kita men-sharingkan, kita cuma memberikan suatu gambaran bahwa Tuhan kita adalah Allah yang besar. Tuhan yang besar yang sangat mengasihi kita. Bahkan kita tahu bahwa kita adalah miliknya. Dan status anak itu yang kita miliki itu kita pertahankan. Sehingga persoalan apapun dalam kehidupan kita, kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu gelisah. Kita perlu hanya bersandar kepada Tuhan yang besar itu. Kita bergantung kepada Tuhan yang besar itu. Sehingga walaupun ada tantangan, walaupun ada hal-hal yang mungkin berat, jangan kita lihat kepada diri kita. Tapi kita melihat kepada Tuhan yang besar. Raja di atas segala raja. Sehingga persoalan dalam kehidupan kita menjadi ringan. Karena apa? Karena kita bergantung penuh kepada Tuhan. Karena kita bersandar kepada Tuhan. Kadang kalau kita bersandar dengan pengertian kita menjadi lemah. Pada saat kita bersandar dengan keadaan kita, persoalan kita akan menjadi hilang semua yang kebesaran Tuhan itu. Tapi pada saat kita kembali kepada kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan, kita menjadi kuat, kita menjadi yakin, kita menjadi bersemangat karena kita tahu Allah yang begitu besar, yang memimpin hidup kita dari hari ke hari. Kemarin juga dikatakan, disinggung, kita seperti buah korma melalui proses yang sangat sulit. Pohon korma kemarin sudah dibahas sama Bu Mariana bahwa tumbuhnya enggak mudah ya. Jadi ditanam, digali, dimasukin batu, bahkan dia mencari sumber. Nah, itulah yang menjadi kuat. Sumbernya itu yaitu Allah. Dan kita yakin Allah kita itu Allah yang kuat. Allah yang luar biasa, Raja di atas segala. Pada saat kita mencari sumbernya, kita akan bertunas. Dan dikatakan korma itu, walaupun di antara hidupnya di padang gurun, bertumbuh di padang gurun, dia bisa menghasilkan yang manis. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Menjadi buah yang manis, bukan bertunas saja, tapi bertumbuh menjadi buah yang manis. Dan dikatakan juga kita seperti pohon ara kemarin kan dikatakan. Seperti pohon ara. Pohon ara itu berguna. Berguna untuk apa? Kemarin dikatakan juga Salomo membangun kerajaannya dengan material-material dari pohon ara yang begitu keras dan harum. Nah, Tuhan mau kita seperti dikatakan kemarin adalah menjadi buah korma pada saat kita ditekan, kita mencari sumbernya, kita mencari Allah kita yang sumber dari segalanya. Itu yang membuat kita kuat, bahkan bisa menggeser kemarin. Korma itu kalau udah bertunas, dia menggeser batu yang menindih dia, benih. Sehingga batu itu kita gambarkan oleh seolah-olah sesuatu kehidupan kita yang menekan. Tapi pada saat kita bertumbuh, batu itu, persoalan itu, kesulitan itu yang seolah-olah menindih, itu tergeser. Karena apa? Bukan karena kita bertumbuh di dalam iman. Bertumbuhnya karena apa? Karena kita fokus kepada sumbernya, kepada
yang memberi pertumbuhan, yaitu Tuhan, yaitu Yesus. Makanya dia raja yang memperkenalkan diri, dan dia tahu kelemahan kita, dia tahu segala kekurangan kita. Dia mau mati sebagai manusia, ya karena dia ingin merasakan juga apa yang menjadi itu. Mari kita, tadi dikatakan, kita berpandang kepada Tuhan Yesus. Kita berfokus kepada Tuhan yang mulia, dia mau merendahkan hati. Sehingga setiap apa yang kita alami, persoalan apa yang kita alami, kita kuat bukan karena kitanya, karena kita hidup dalam pertumbuhan. Pertumbuhannya itu bukan karena mau kita, tapi karena kita mau rendahkan hati, mencari sumbernya, yaitu Tuhan yang besar itu. Sehingga kita boleh menjadi berkat, boleh menjadi saksi, boleh menjadi berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Itu saja Bapak Ibu, biarlah perenungan yang singkat ini boleh memberkati kita, menjadi rema buat kita, dan kita mengingatkan kita bahwa Tuhan kita besar. Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Khawatir sebagai manusia ada, tapi janganlah mengandalkan kekuatan kita, tapi kita andalkan Tuhan. Andalkan Yesus yang sudah menjadi teladan dalam kehidupan kita. Dalam kesulitan apapun, dia mencari Bapaknya, yaitu Allah yang kekal. Sehingga pada saat dia menghadapi, bahkan waktu dia di kayu salib, begitu ketakutannya, sampai dia seperti mengeluarkan keringat yang berkeluh seperti darah. Itu ketakutan sebagai manusia yang luar biasa. Tapi dia serahkan segala persoalannya kepada Bapaknya, yaitu kepada Allah yang kekal, Tuhan segala Tuhan. Dia 100% Allah, dia 100% manusia seperti kita. Tapi pada saat dia melihat dirinya, Tuhan Yesus juga punya rasa takut. Tapi pada saat dia tahu rencana Bapa, rencana Tuhan terhadap hidupnya, Tuhan bisa lalui itu. Begitu juga kita. Waktu kita menghadap pada Tuhan, pasti kita bisa menghadapi setiap persoalan-persoalan. Apapun yang Bapak Ibu alami, apapun yang Bapak Ibu sedang hadapi, baik itu persoalan pekerjaan, ekonomi, baik itu sakit, penyakit, serahkan kepada Tuhan. Tuhan mampu menolong. Terkadang yang membuat kita adalah sepertinya Tuhan tidak menolong adalah karena tadi ketidaksabaran kita. Kita mau segala sesuatu itu instan. Tadi dikatakan perlu pertumbuhan, perlu tahap, sehingga pada saat tahap itu berjalan, iman itu bertumbuh, kita semakin mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang jelek untuk hidup kita. Tuhan sudah punya rencana. Bahkan sejak kita lahir pun, dalam kandungan ibu, kita firman Tuhan katakan, dia sudah punya rancangan yang indah. Nah itulah Tuhan yang besar itu. Tuhan kita yang agung, Tuhan yang berkuasa. Dia mampu menolong setiap persoalan kehidupan kita. Terima kasih, puji Tuhan, biarlah firman perenungan ini menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biar firman-Mu Tuhan yang saat ini kami dengar, dan itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Dan itu menjadi pegangan untuk kami Tuhan. Bahwa Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa, Engkau yang sangat besar mau merendahkan diri menjadi manusia, untuk mengembalikan kami, karena Engkau sangat mengasihi kami, karena kami ada milik-Mu, karena kami Tuhan anak-Mu Tuhan. Sehingga apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami, Tuhan selalu menolong. Terima kasih Bapa di surga, kiranya kasih dan kemurahan-Mu Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya silakan untuk yang berdoa.
Terima kasih Pak Yohming untuk sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita semua sudah diingatkan bagaimana Tuhan yang adalah Raja yang begitu besar, begitu mengasihi kita. Bagaimana Tuhan datang sebagai manusia untuk menyelamatkan kita. Dan juga kita diingatkan pada pagi hari ini bahwa kita adalah anak-anak Raja yang begitu mulia, yang sangat mengasihi kita, di mana kita diberi kekuatan dan perlindungan dalam menghadapi kehidupan ini. Terima kasih Pak Yokming dan teman-teman semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memilih kami pagi ini untuk menerima berkat-Mu ya Bapa. Siapakah kami ini Tuhan yang sudah Engkau jaga bagai biji mata-Mu. Kau pilih kami ya Bapa pagi ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Pagi ini juga Tuhan kami diberkati dengan firman-Mu sebagai perisai dan kekuatan kami dalam kami menjalani kehidupan hari ini dan hari-hari selanjutnya. Kami percaya Tuhan, Engkau akan terus menyertai kami sepanjang hari ini, melimpahi kami dengan berkat yang hanya berasal daripada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati Pak Darius, Pastor Darius dan keluarga, Pak Yohming dan keluarga yang bertugas melayani pagi ini, biarlah segala apa yang telah dilakukannya menjadi sukacita dan kemuliaan bagi nama-Mu, dan firman yang kami dengar pagi ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini, kami menaikkan pokok-pokok doa kami bersepakat berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami. Berkatilah Pak Presiden Jokowi Tuhan dalam persiapan menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan G20 pada tahun 2022. Berikan hikmat kepada Bapak Presiden Jokowi dan jajarannya. Kiranya momentum presidensi G20 di Indonesia dapat meningkatkan ekonomi Indonesia dengan memberi nilai tambah bagi pemulihan Indonesia, baik dari sisi aktivitas ekonomi maupun kepercayaan masyarakat domestik dan internasional, dan dapat membuat Indonesia menjadi salah satu fokus perhatian dunia, khususnya bagi para pelaku ekonomi dan keuangan, serta untuk memperkenalkan pariwisata dan produk unggulan Indonesia kepada dunia internasional, sehingga diharapkan dapat turut menggerakkan ekonomi Indonesia melaju naik. Dengan adanya pertemuan G20 ini Tuhan, yang terdiri dari 19 negara dan Uni Eropa, diharapkan dapat bekerja sama dalam mengatasi perubahan iklim dan mengelola lingkungan secara berkelanjutan dengan tindakan nyata. Kiranya Bapa, segala tujuan-tujuan yang mulia yang dilakukan pemimpin-pemimpin bangsa Engkau berkati, biarlah semua terjadi seturut kehendak-Mu untuk bangsa Indonesia. Juga kami mohon Bapa dengan segala kerendahan hati, Engkau berikan kemampuan dan kesungguhan kepada pemerintah dalam menangani perubahan iklim global, karena Indonesia menjadi salah satu negara dengan hutan tropis dan mangrove terbesar di dunia. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu pada negeri Indonesia ini, di mana di Indonesia terdapat salah satu hutan tropis terbesar di dunia. Indah untuk negeri kami Tuhan. Kiranya Engkau kirim juga pemimpin-pemimpin yang bersih dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber alam yang ada di Indonesia, dapat digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas kasus COVID-19 yang bergerak melandai turun. Ya Bapa, ada tren penambahan kasus COVID-19 pada 131 kabupaten kota. Kami hanya memohon kepadamu, kiranya Engkau terus melindungi kami Tuhan. Kami percaya, kami aman di bawah kepak sayap-Mu. Engkaulah yang memulihkan bangsa kami. Kami bebas dari virus corona di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu kepada kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kami, anggota teman doa pagi ini. Kiranya terus mendapatkan kasih dan berkat Tuhan. Kami yang sakit, Tuhan kiranya melawat dan menyembuhkan. Kami yang berbeban berat, Tuhan memberi kelegaan dan jalan keluar. Tuhan tambahkan berkat dan hikmat dalam kami mengisi hari-hari kami, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tuhan juga memberkati rumah tangga setiap kami. Anak-anak kami kiranya Tuhan memberi berkat dan Tuhan cukupkan setiap kebutuhannya.
Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Kianli dan Pak John yang setia dalam pelayanan sehingga doa pagi ini berjalan lancar dan baik. Tuhan berkati pekerjaan dan usaha yang dijalankan supaya terus Tuhan berkati dan jadikan berhasil. Kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ada satu sobat yang setia, itulah Yesus Kristus Tuhan Raja kita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobat, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Dialah jawaban bagi kita. Dialah juru selamat kita. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Darius. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Semoga kita dalam keadaan sehat semua pada pagi ini. Mazmur pasal 93 ayat 4 mengatakan, daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat ini. Walaupun suara hempasan ombak pantai menggelegar dan kekuatannya sangat hebat, Allah yang menjadikan langit dan bumi tetap paling hebat melampaui segala ciptaannya. Sepanjang hidup ini, apakah kita lebih takut pada badai masalah, fenomena alam dan masa depan, ataukah percaya sepenuhnya kepada Allah yang hidup, yang senantiasa menyertai kita? Jangan pernah takut menghadapi masa depan yang belum pasti, fenomena alam dan masalah yang menumpuk. Firman Tuhan menegaskan bahwa kuasa Tuhan itu abadi, tetap teguh meskipun zaman terus-menerus berubah. Hadapilah semua masalah dan tantangan dengan tetap beriman, taat,
dan setia pada Tuhan kita. Masalah dan tantangan sebesar apapun, tidak ada yang melampaui kebesaran Allah. Yesus adalah penolong kita. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita akan tutup doa pagi kita. Namun sebelumnya, apakah ada yang berulang tahun pada hari ini? Supaya kita sama-sama akan menurunkan, mendoakan dan Tuhan akan menurunkan berkatnya kepada yang ulang tahun. Ada? Dibuka aja kalau ada. Atau ada yang berulang tahun perkawinan? Kalau Pastor Darius kayaknya tiap hari ini ulang tahun perkawinan nempel terus soalnya. Ya, Bu Marta, Pak. Bu Marta ya. Nah, kita doain lagi ya. salah ini ya. Oke. Saya nggak tahu kalau Pastor Darius ulang tahun perkawinan kan apa memang karena memang apa kameranya sempit gitu apa disempitin gitu supaya physical distancing-nya nggak jalan gitu. Oke, ada yang lain yang ulang tahun perkawinan? Baik, kalau nggak ada kita akan tutup doa pagi kita. Ya, apakah ada yang baru? Baru pertama? Nggak ada ya. Baik, kalau gitu kita tutup. Saya mohon nanti Pak Dodo untuk mendoakan Ibu Marta dan sekaligus untuk doa berkat. Silakan Pak Dodo. Maaf Pak, kan udah kemarin udah didoain Pak. Oh, udah doain. Kemarin. Double Bu, biar double berkatnya Bu. Berkatnya triple nanti Bu. Iya, terima kasih banyak Pak. Ya, oke. Silakan Pak Dodo. Baik, ini Bu Marta ulang tahun pernikahan ya. Ya, siap Pak. Baik. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang kekal. Bapa yang mengasihi setiap kami, anak-anaknya. Bapa, pagi hari ini kami berdoa, kami sepakat Tuhan. Kami mengucap syukur atas bertambahnya usia pernikahan dari saudara kami, Bu Marta. Kiranya belas kasih, kemurahan, urapan Tuhan turun, mengalir atas kehidupannya, dalam keluarganya, rumah tangganya. Tuhan pulihkan, Tuhan perbaharui, sehingga di dalam keluarganya Tuhan ada sesuatu yang baru Tuhan. Hubungan baik suami istri, anak-anak, bahkan kepada orang-orang ada di sekitar. Menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah, kasih, penyertaan Tuhan sepanjang hidupnya. Terima kasih Tuhan. Berkati keluarganya, berkati anak-anaknya, berkati usahanya Tuhan. Apapun Tuhan yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Anak-anaknya Tuhan berkati, jadikan anak-anak mereka biji mata Tuhan dimanapun. Kelak mereka menjadi terang dan garam, menjadi kesaksian yang hidup bagi setiap orang. Agar dalam hidup keluarga ini Tuhan, ada kemuliaan Tuhan. Sehingga nama Tuhan terus ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekalian doa penutup ya Pak. Ya, doa berkat Pak. Keren. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu, kita menerima berkat dari Tuhan, belas kasih kemurahan Tuhan dari surga yang turun persekutuan dengan Roh Kudus sama Tuhan Yesus mengalir atas hidup kita, memberkati kita semua, anak-anaknya dari kekal sampai kekal. Sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.
Baik, makasih Pak Dodo. Terima kasih Pak Dodo. Tuhan berkati. Makasih Pak Terima Yomi. kasih Pastor Makasih Darius. Pak Yomi. Pak Dodo. Sultiana. Yuk dibuka kameranya. Pastor Darius Terima untuk kasih, Tuhan pekerjaannya berkati. dan penimbangan luar biasa. Pastor Darius, Doa-doanya. dan Pak Dodo. Sultiana. Kita buka kameranya. Jangan ada yang chatting dulu. Ada 2 slide. Tahun pernikahan Ini 1, 2, 3. Bentar, saya lihat dulu. Oke, good. Cakep. Oke, sebentar sekali lagi. Slide yang kedua. Oke, yang kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Luar biasa. Selamat. Maria bagus banget Pak Darius sama Pak Selamat. ya. Yuk, silakan. kasih, Yang Pak mau Darius. aktivitas silakan pada ketemu hari Sabtu besok. Dan ini kamarnya bagus ya. Semuanya. Luar biasa. Baik, pagi ini kita telah mendengar firman Tuhan bahwa Tuhan Maha Besar. Kita juga pagi ini kita mengawali hari ini kita dengan mengucapkan syukur bahwa Tuhan Maha Besar. Haleluya.